Hai guys, ayo kita ngomongin yang seru-seru lagi yuk. Ini hujan tempat aku. Ini nggak kedengeran nggak suaranya? Kemarin agak ding, ya, search di IG gitu kan. Terus ada sebuah platform gitu yang itulah tentang di postingnya itu ada yang menarik banget. Coba bentar ya, aku biasa ngepost tentang kepegawaian gitu, tentang masalah-masalah kayak gitu kan. Nah, kemarin aku tertarik sama salah satu postingannya dia gitu. Nih, jadi postingannya tuh dari sebuah akun Instagram namanya Glins gitu. Mereka bikin postingan kayak gini. Lagi mau transit KRL di Manggarai. Nggak sengaja denger obrolan dua mbak-mbak ini. Ada orang pertama ya bilang kayak gini. Sumpah kesel banget, udah berapa minggu ini gue ngerasa aneh banget di kantor. Kayak tiba-tiba dikasih kerjaan seabrek, terus disuruh lembur tiap hari. Padahal sebelumnya nggak pernah tuh kayak gitu, aneh banget asli gitu kan. Terus temennya nih, dia kan lagi ngobrol deh, berdua gitu kan. Bilang, hah kok bisa? Terus lemburan lo dibayar nggak? Terus yang orang pertama tadi bilang, nggak tuh, belum lagi cuti gue yang nggak pernah di-approve. Terus yang orang kedua bilang lagi, lo sadar nggak sih mereka lagi diem-diem nyuruh lo resign tahu? Itu sengaja bikin lo nggak betah dan capek sendiri gitu. Dan kamu tahu nggak, aku kan ngomen ini kan, aku ngomentarin aku komentarnya kayak gini nih. Aku jawab lah ya, itu salah satu contoh quiet firing. Tapi masih level awal gitu. Level lanjutnya, kamu dicari-cari salahnya, disalahin di grup atau semua orang, padahal kamu yang selalu dimintai tolong. Pas libur disuruh masuk, padahal itu jam 11. Dan nyuruhnya di grup. Pokoknya level tingkat tinggi, kamu dibikin kelihatan jelek, entah itu dari depan yang kamu tahu atau dari belakang yang kamu nggak tahu gitu. Kalau kata mbak-mbak HRD dulu, jangan resign. Buat si bos tuh mencat kamu biar dapat 10 kali gaji. Ini pengalaman pribadi, aku dulu pernah sih kayak gitu di posisi seperti ini gitu. Dan kebetulan dulu aku tuh kerjanya tuh deket sama HRD, karena kan aku di bagian training gitu kan. Aku bagian training, jadi semua karyawan yang masuk di profesiku ya. Karena aku di sebuah rumah sakit, aku tuh kayak bagian trainingnya gitu. Jadi kalau ada staf baru, kan pasti ke aku dulu. Di situ aku punya hubungan sama HRD yang bagian rekrutmen kan pasti. Terus kalau training juga ada HRD yang bagian training. Jadi aku pasti deket punya kontak sama HRD di dua ini. Kecuali kalau urusan payroll aku nggak pernah kayak terlalu kenal gitu. Tapi untuk bagian rekrutmen sama yang training itu aku selalu kontak sama mereka, makanya kenal deket gitu. Dan beneran kan diri, iya memang kayak gitu caranya. Jadi ada yang namanya quiet firing, itu emang sengaja cara itu dilakukan supaya orang-orang tuh keluar, resign sendiri gitu loh. Padahal si orang ini nggak ada masalah sebenarnya, tapi dicari-cari salahnya gitu. Dan itu umum banget. Biasanya kayak gini tuh yang trouble tuh si bosnya, ada agenda pribadi dari si bosnya. Bisa karena dia mau masukin orang-orangnya dia kayak gitu. Salah satu contohnya kayak gitu. Kalau pengalamanku seperti itu sih. Terus ada yang kedua juga. Nih, yups, saya ngalamin katanya kena PIP harus di coaching dan resultnya di review. Semua yang saya lakukan selalu salah, padahal semua klien global big company di sini sudah baik networknya dengan saya. Akhirnya pilih resign dan alhamdulillah dapat ganti yang lebih baik. Dan pengganti saya yang lebih parah, 2 bulan resign kalian masih cari saya dan mengeluh kalau pengganti saya nggak kompeten. Iya, aku 2 tahun resign aja masih ada yang email aku minta file gitu. Jadi kan dulu aku megang Acre juga kan. Aku tuh Acre, Notulen juga, sama aku juga bagian adalah di situ juga pegang juga anggota tim apa gitu. Jangan usah disebutin ya. Bisa dibilang aku tahu. Dan aku kan bagian training ya. Bisa dibilang aku tahu kayak semuanya gitu. Aku 2 tahun resign juga masih tuh dihubungin, ini aku minta file yang ini dong, siapa lo gitu. Udah nggak ada hubungan gitu. Terus ya udah aku diemin aja, nggak aku bales macem-macem gitu sih. Gitu.
Jadi kalau seperti itu namanya adalah quiet firing gitu. Dan kalian harus gimana? Kalau kalian jadi di quiet firing kayak gimana? Sebenarnya tergantung sih tujuannya. Kalau aku dulu karena udah nggak ini ya, karena memang udah nggak merasa itu tuh udah nggak bisa lagi. Kalau aku dulu aku apply di tempat lain gitu, dan untungnya dapat yang memang lebih tinggi gitu loh level sama gajinya gitu. Jadi ketika aku buat surat resignnya itu tuh dia ini kali, si bos itu kayaknya tercengang gitu sih, kayak oh bisa ya dia dapat ini. Karena biasanya orang bos-bos yang punya mental kayak gini, punya mental quiet firing kayak gini tuh biasanya mereka tuh ngeremehin orang kayak gitu. Jadi ya begitulah teman-teman, kalian ada yang punya pengalaman nggak? Terus aku dulu alhamdulillahnya dapat kerjaan yang memang jabatan naik, gaji naik, tapi dan si bos ini tuh dia telat tahu aku keterima gitu. Jadi kayak aku udah medical check up. Jadi kalau kalian daftar di tempat kerja dan udah medical check up tuh nggak akan mungkin kayak di cancel gitu loh. Udah medical check up, udah bikin rekening payroll tuh nggak mungkin di cancel. Nanti rumah sakit itu akan kena sanksi atau apa gitu. Dan aku nggak tahu pas aku exit interview. Nah, tempatku tuh aneh yang dulu itu. Exit interview itu harusnya urusan antara karyawan sama HRD kan. Tapi waktu itu aku tetap disuruh kayak menghadap si bos ini. Jadi situ kan pertanyaannya kan sebenarnya kayak kamu ketika apa alasan Anda resign gitu kan. Terus ketika Anda mau nggak kembali ke sini gitu. Aku bilang kan nggak, aku tulis alasannya gitu kan. Nah, dia anehnya si bos ini tahu nggak? Pas aku exit interview, dia itu tuh ngancam aku kayak gini. Oh, kamu keterima di tempat ini ya? Iya, Bu. Saya kenal manajer sana siapa gitu. Oh, begitu gitu kan. Terus bilang gini. Sempat nanya-nanya ke saya juga orang-orang yang lain. Jadi kan ini tempat kerja tuh ada banyak cabangnya gitu loh. Dan kebetulan dulu di salah satu cabang, manajernya tuh kerja di tempat aku kerja yang lama. Jadi kayak mereka saling aku merasanya kok beda ya. Si manajerku yang baru nih kayak memperlakukan aku dengan beda gitu, kayak gimana sih kalau kamu dicari-cari kesalahan kan kamu bakalan ngerti kan, kamu bakalan ngerasa kan. Aku nggak tahu sih yang manajerku yang lama itu tuh dia ngomong apa gitu. Tapi ya udahlah, itu maksudnya udah berlalu, kayak ya udah sih gitu. Maksudnya udah nggak mau kayak berkutat di area itu. Kalau aku pribadi ya kayak pengen keluar dari zona taman bermainnya kayak gitu, karena ternyata orang-orang itu ternyata sama aja ternyata kayak gitu. Nah, dan untuk menghadapi kayak gini tuh kalian gimana sih gitu? Kalau aku sih lebih kayak milih keluar dari that taman bermain gitu. Nggak perlu lagi kayak ketemu orang-orang itu, karena mereka juga ya seperti itu, entahlah yang mereka omongin apa di belakang gitu. But quiet firing itu it's real, karena ternyata banyak banget yang punya pengalaman yang sama gitu. Dan kalau menurut aku sih, kalau ketika kamu diginiin kayak dicerita ini, jangan resign. Bikin si bosmu tuh mecat. Jadi biar dia harus bayar kamu 10 kali. Cuman kalaupun misalnya kamu resign, kamu keterima di tempat yang lebih tinggi levelnya gitu, yang gaji kamu lebih banyak, itu mereka akan ngerasa kayak gak kaget gitu loh, bahwa ternyata kamu bisa dapat tempat yang lebih tinggi gitu. Jadi mereka mempertanyakan juga tuh mereka akan mempertanyakan juga kapabilitas mereka sebagai atasan seperti apa. Karena kebetulan kalau tempat aku dulu nih, yang bosku yang lama itu, sebenarnya dia tuh itu pengalaman pertama dia jadi manajer. Jadi kayak newbie gitu loh. Nah, dia pertama kali masuk tuh udah koar-koar, kayak aku mau masukin orang-orang aku, kayak gitu kan. Terus ya gitu. Jadi dari situ aku udah tahu, oh kayak gini. Oh ya udah, makanya
aku selesai dengan bertemu dengan orang seperti itu ya. Kalau tapi memang tujuan orang beda-beda sih, ada yang memang bertahan di situ ya, it's okay, tergantung tujuan kamu. Tapi kalau kamu bisa dapat di tempat lain yang posisi lebih tinggi aja, lebih tinggi ya, itu akan membuat mereka tersentak gitu loh, kayak ego mereka akan terluka banget kalau sampai kayak gitu. Nah aku berhasil seperti itu, cuman si manajer di tempat lama ini masih bekerja juga. Aku entah ya dia ngomong apa ke tempat orang-orang baru. Mungkin nggak langsung ke manajerku yang baru waktu itu ya, tapi ke orang-orang yang mungkin manajer yang cabang lain ini yang dulu sempat kerja di situ juga, di tempat lama juga kan. Entah mereka apa yang mereka omongin gitu. Aku taunya karena dulu manajer aku yang baru, jadi teman-temanku dari tempat yang lama itu kan kerja juga kerja di tempat baru tapi beda cabang gitu kan. Ini manajerku yang baru tuh dia nanya, orang ini di sana dulu gimana gitu. Jadi aku bingung gitu kan. Lah berarti atasan kalau misalnya mereka itu meeting itu tuh ngomongin personality orang gitu ya. Berarti kan disitu aku tahu berarti gossiping juga mereka kalau ketemu gitu. Jadi begini. Jadi aku memutuskan ya udahlah, nggak akan berjuang lagi. Aku ya udah pergi aja. Maksudnya udah nggak mau kayak berlama-lama aja gitu. Oke deh, itu sih kayak pengalaman aku tentang quiet firing, dan ini tuh banyak loh guys. Kalian ngerasa nggak sih ciri-cirinya tuh, kalian tahu nggak apa? Contohnya kayak gini nih. Tiba-tiba dikasih kerjaan seabrek tuh disuruh lembur tiap hari, padahal sebenarnya nggak pernah tuh kayak gitu. Terus kayak lemburan kalian nggak dibayar. Itu masih tahap awal ini. Tahap lanjutannya adalah kalian tuh disalah-salahin, walau si bosmu tuh kalau minta tolong ke kalian, tapi kalian selalu disalahin. Selalu nggak ada yang bener gitu loh. Terus kamu kayak berusaha kayak dijelekin di depan semua orang. Entah itu bisa di depan semua orang atau di belakang kamu juga. Nah, kamu taunya gimana? Kelihatan loh, kayak kamu pasti bisa ngerasa deh orang-orang di sekitar kamu tuh ngelihat kamu seperti apa gitu. Aku beda banget. Jadi kan aku memang di tempat yang lama itu kan sebenarnya dulu kayak aku pernah kerja di situ, terus resign, terus aku balik lagi. Berarti positif aku nggak pernah punya masalah dong. Orang aku udah resign suruh balik lagi, berarti kan aku orang yang nggak ada trouble di tempat lama kan. Tapi sejak ada si bos baru ini, itu dia kayak, aku ngerasanya orang-orang ngeliat aku tuh jadi berubah gitu. Kayak gitu. Profesionalisme kita tuh kayak disabotase gitu. Kamu bisa ngerasa kok dari kayak perlakuan orang-orang ke kamu, terus kayak jarang mereka ngeliat kamu. Terus kayak pokoknya bisa tahu aja kalian pasti bisa ngerti gitu. Nah, pesan aku nih, kalian mulai ini deh aware gitu, mulai aware dengan apa yang terjadi di sekitar kalian gitu. Terus yang kedua, usahakan kalian punya backup plan. Contoh nih, kalian jadi punya backup plan lah apapun gitu, jadi YouTuber lah, jadi affiliate, atau kalian punya online shop. Karena kalau kalian punya bos yang zong kayak gitu, yang quiet firing gini, kan masih punya power, masih berdaya gitu loh untuk ngelawan dia gitu. Jangan kalian tuh mau kayak diintimidasi berbulan-bulan. Jadi bertahan di situ karena ya butuh duitnya gitu. Mental kalian tuh lebih penting guys gitu. Terus pelajari hak kalian tuh apa gitu ya. Ke tempat kerja itu apa hak kalian gitu. Kalau kalian ngerasa nggak bersalah dan bekerja udah sesuai job desk-nya, ya nggak usah takut gitu. Kayak nggak perlu aja gitu kayak ngerasa aku jelek. No, itu kalau misalnya kalian sebelumnya nggak ada masalah terus tiba-tiba ada masalah, ya berarti ada sabotase di situ. Jadi kan juga harus percaya kalau kalian baik gitu loh. Yang pertama pasti kita menilai dulu ya kita gitu. Kita pasti ngeliat diri sendiri dulu, apa ya yang kurang dari aku. Ketika kita udah ngerasa nggak ada masalah di kita, berarti ya dibuat. Dan itu memang banyak seperti itu. Dari postingan ini, contohnya tadi kan banyak nih yang bilang gitu nih. Itu udah umum terjadi. Jadi kalian harus tahu bagaimana lingkungan kerja kalian. Terus kalian buatlah backup plan mulai saat ini. Jadi kalau misal nih kalian dapet bos yang zong, yang jelek gitu,
kalian bisa nggak akan nggak akan terlalu kehilangan gitu karena udah punya backup plan gitu. Oke, sampai sini aja dulu ya live hari ini. Emang selalu seru sih kalau kerja gitu, emang selalu seru, serius. Tapi kalian juga harus punya ini ya, or in yourself gitu. Jangan sampai kayak kalian kerja tuh karena sampai harus mengorbankan mental health kalian. Itu nggak perlu banget. Mental health itu lebih mahal di obat. Makanya kalian harus punya backup plan. Itu pesan aku, guys. Oke deh, thank you ya untuk live hari ini. Dadah, you tomorrow. Dadah.